Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan, asal dari Maros. Prodi Agroteknologi Agronomi, Fakultas Pertanian Universitas Islam Makassar. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah konservasi tanah dan air, karena berkatnya ilmu yang saya dapat pada hari ini itu sangat bermanfaat. Dalam hal ini nama dosennya yaitu Ibu Rati. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Baik, pada mata kuliah ini saya mengacu kepada dampak daripada degradasi lahan, yang dimana produksi ketika menanam sebuah tanaman itu akan berkurang karena unsur hara pada tanah yang telah terdegradasi itu menurun atau kurang. Degradasi itu sendiri terjadi akibat adanya gangguan alam. Gangguan alam bisa mengakibatkan degradasi karena adanya topografi serta iklim. Contoh pada kasus cuaca hujan, yang dimana ketika intensitas curah hujan itu tinggi, maka bisa menyebabkan erosi. Dan yang kedua, degradasi terjadi akibat adanya ulah manusia, yang dimana manusia mampu menciptakan zat-zat kimia seperti insektisida dan semacamnya yang bersifat residu bagi tanah itu sendiri. Dan juga akibat adanya proses penambangan yang secara terukur tidak mampu mengelolanya dengan baik. Untuk itu observasi yang saya ambil ini adalah observasi tentang degradasi pada bekas lahan pertambangan. Ya, mungkin selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang degradasi lahan. Indonesia merupakan bagian dari ekosistem tropika basah yang sangat rentan terjadinya degradasi jika pengelolaannya tidak tepat. Areal tersebut terdapat di Asia dan salah satunya berada di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Tanah-tanah lahan kering tropika basah merupakan tanah yang rentan. Selain disebabkan faktor alami, juga akibat campur tangan manusia. Ekosistem tropika basah meliputi sekitar 2 miliar yang tersebar dalam 60 negara. 25% areal tersebut terdapat di Kalimantan, di Sulawesi,
maupun di Jawa dan lain-lain. Menurut Firmansyah 2003, bentuk degradasi tanah yang terpenting di kawasan Asia antara lain adalah erosi tanah, degradasi sifat kimia berupa penurunan kadar bahan organik tanah, dan pencucian unsur hara. Faktor-faktor terjadinya degradasi tanah. Degradasi tanah pada umumnya disebabkan karena dua hal, yaitu faktor alami dan akibat faktor campur tangan manusia. Degradasi tanah dan lingkungan, baik oleh ulah manusia maupun karena gangguan alam, semakin lama semakin meningkat. Lahan subur untuk pertanian banyak beralih fungsi menjadi non-pertanian, bergeser ke lahan-lahan kritis yang memerlukan input tinggi dan mahal untuk menghasilkan produk pangan yang berkualitas. Karakteristik tanah yang terdegradasi. Karakteristik tanah terdegradasi umumnya diukur dengan membandingkan dengan tanah non-degradasi dengan tanah yang berada di hutan, yaitu tanah hutan. Perbandingan tanah hutan sebagai tanah terdegradasi karena memiliki siklus tertutup, artinya semua unsur hara di dalam sistem tanah hutan berputar dan sangat sedikit yang hilang atau keluar dari sistem siklus hutan. Sedangkan selain tanah hutan merupakan sistem terbuka di mana siklus hara yang dapat hilang dari sistem tersebut. Penurunan sifat pada tanah untuk penggunaan non-hutan akan menunjukkan memburuknya sifat-sifat dari tanah tersebut. Proses terjadinya degradasi. Problem degradasi tanah dan lingkungan umumnya lebih parah di daerah-daerah tropis daripada daerah temperat, di daerah kering daripada daerah basah, di daerah iklim panas daripada daerah dingin. 5 proses utama yang terjadi akibat timbulnya tanah yang terdegradasi, yaitu menurunnya kandungan bahan organik tanah, perpindahan liat, memburuknya struktur dan pemadatan tanah, erosi tanah, deplesi, dan pencucian unsur hara. Pengertian tanah merah. Salah satu jenis tanah yang ada di bumi ini adalah tanah laterit. Tanah jenis ini merupakan tanah yang memiliki warna kemerah-merahan dan kecoklat-coklatan, sehingga tanah ini sering juga disebut tanah merah. Tanah laterit merah ini terbentuk karena cuaca lembab dan lingkungan yang dingin. Selain itu, genangan air juga dapat menjadi penyebab terciptanya tanah merah ini. Pertambangan tanah merah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang guna menciptakan lapangan kerja agar penggalian tanah menjadi produksi yang akan diterima oleh konsumen. Syarat membuka usaha pertambangan diatur dalam undang-undang. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak terdapat lagi.
diganti menjadi batuan, dan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang minerba dalam bab 9A disebut SIPB, Surat Izin Pertambangan Batuan. Mungkin penutup, upaya tanah agar tidak terdegradasi oleh ulah manusia. Yang pertama adalah moral daripada manusia itu harus diedukasi dengan ilmu-ilmu tentang konservasi tanah dan air, agar mindset berpikir manusia terhadap tanah dan air itu tidak lagi ingin merusak, karena dia sudah terboboti pengetahuan tentang konservasi. Ada juga konservasi minerba. Konservasi minerba, mineral dan batu bara selanjutnya disebut itu adalah konservasi mineral dan batu bara. Adalah upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya minerba secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.